Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu mengusung tema tentang tema DES, algoritma DES. Dengan beranggotakan kelompok dengan saya sendiri Muhammad Ibnu Wijaya dengan NIM 2055 201 102 dan juga teman saya Andiko Dwi Prayoga dengan NIM 2055 201104 dan juga teman saya. Dan saya Muhammad Januar dengan NIM 2055 201090. Dan yang terakhir saya Muhammad Fani Hendrawan dengan NIM 2055 201 100. ya, selanjutnya materi yang pertama yaitu sejarah DES. DES adalah standar, sedangkan algoritmanya adalah DEA atau Data Encryption Algoritma. Kedua nama ini sering dikacaukan. DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis hyperblok. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. DES mengenkripsikan 64 bit plain text menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal, yaitu internal key atau sub key. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bit paritas tidak digunakan. Algoritma ini telah disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency NSA Amerika Serikat. Selanjutnya adalah NIST atau National Institute of Standards and Technology merilis proposal untuk kode standar nasional. Kriteria standar algoritma kriptografi adalah: yang pertama yaitu algoritma harus memberikan level keamanan yang tinggi. Yang kedua yaitu algoritma harus lengkap dan mudah dimengerti. Yang ketiga yaitu keamanan algoritma harus memiliki kunci. Yang keempat yaitu algoritma harus available untuk semua user. Yang kelima yaitu algoritma harus dapat beradaptasi dengan berbagai aplikasi. Yang keenam yaitu algoritma harus ekonomis. Dan yang keenam, algoritma harus efisien dalam penggunaannya. Yang ketujuh, algoritma harus valid. Dan yang terakhir yaitu algoritma harus exportable. Selanjutnya yaitu implementasi DES dapat digunakan untuk mengirim pesan SMS yang sifatnya rahasia dengan menekan tombol enkripsi terlebih dahulu. Sebelum mengirim pesan SMS, DES merupakan algoritma penyandian simetris, di mana untuk proses enkripsi dan deskripsi pesan menggunakan kunci yang sama. Deskripsi DES. Proses deskripsi terhadap ciphertext merupakan kebalikan dari proses enkripsi. DES menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Jika pada proses enkripsi urutan kunci internal yang digunakan adalah K12, K1, K2 sampai seterusnya, maka pada proses deskripsi urutan kunci yang digunakan adalah K16, K15 sampai 1 atau kebalikannya. Untuk setiap putaran 15 sampai 1, keluaran pada setiap putaran di deciphering adalah LI sama dengan RI kurang 1 atau RI sama dengan LI kurang 1, dan seperti inilah rumusnya. Yaitu selanjutnya yaitu mode operasi DES. DES dapat dioperasikan dengan mode ECB, CBC, OFB, dan CFB. Namun karena kesederhanaannya, mode ECB lebih sering digunakan pada paket program komersil. Meskipun sangat rentan terhadap serangan, mode CBC lebih kompleks daripada EBC, namun memberikan tingkat keamanan yang lebih bagus daripada mode EBC. Mode CBC hanya kadang-kadang saja digunakan. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Muhammad Fani Hendrawan. Oke, lalu materi selanjutnya yaitu implementasi hardware dan software DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat menginskripsikan 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM 3090. Keamanan DES. Isu-isu yang menjadi perdebatan kontroversial menyangkut keamanan DES. Yang pertama, ada panjang kunci.
Yang kedua, jumlah putaran. Yang ketiga, kotak S. Ya, selanjutnya panjang kunci des. Panjang kunci eksternal des hanya 64 bit atau 8 karakter. Itu pun yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit. Tapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tahun 1998, Electronic Frontier Foundation atau EFE merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci des secara ekshaustif. Schottky dengan biaya $250.000 dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Tahun 1999, kombinasi perangkat keras EFE dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 100.000 komputer dapat menemukan kunci des kurang dari 1 hari. Selanjutnya jumlah putaran des. Yang pertama, sebenarnya 8 putaran sudah cukup untuk membuat ciphertext sebagai fungsi acak dari setiap bit plaintext dan setiap bit ciphertext. Jadi mengapa harus 16 kali putaran? Yang kedua, dari penelitian, des dengan jumlah putaran yang kurang dari 16 ternyata dapat dipecahkan dengan non-plaintext attack lebih mangkus daripada dengan brute force attack. Nah, sekarang skema des. Skema global dari algoritma des adalah sebagai berikut. Yang pertama, blok plaintext dipermutasi dengan matriks permutasi awal, initial permutation atau IP. Yang kedua, hasil permutasi awal kemudian di encipering sebanyak 16 kali atau 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Yang ketiga, hasil encipering kemudian dipermutasi dengan matriks permutation atau IP menjadi blok ciphertext. Nah, sekarang pembangkitan kunci internal. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. Des merupakan 16 putaran, sehingga memerlukan 16 kunci internal. K1, K2, K3, dan seterusnya sampai K16. Kunci internal dibangkitkan sebelum atau bersamaan dengan proses enkripsi. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal oleh pengguna yang panjangnya 64 bit atau 8 karakter. Pembangkitan kunci internal. Tabel yang digunakan sebagai des schedule key adalah tabel permutasi pilihan 1. Seperti ini tabelnya. Dalam permutasi ini, tiap bit ke-8 atau parity bit dari 8 byte kunci diabaikan. Hasil permutasinya adalah sepanjang 56 bit, sehingga panjang kunci des sama dengan 56 bit. Selanjutnya, 56 bit ini dibagi menjadi 2 bagian, kiri dan kanan, yang masing-masing panjangnya 28 bit, dan masing-masing disimpan sebagai C0 dan D0. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Januar. Pembangkitan kunci internal. Dengan permutasi tersebut, maka kunci internal key diturunkan dari yang dalam hal ini key merupakan pergabungan CI dan DI pada posisi-posisi berikut. CI berisi bit dari KI pada posisi 14, 17, 11, dan selanjutnya diberisi bit-bit dari key pada posisi bawah ini. Jadi setiap kunci internal key memiliki panjang 48 bit. Permutasi awal. Sebelum permutasi pertama terhadap blok plaintext dilakukan permutasian awal. Tujuan permutasian awal adalah mengacak plaintext sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Pengacakan ini dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi awal berikut. Jadi ini adalah contoh tabelnya. Misal M adalah masukkan bilangan binary 16 bit jika X adalah biner, permutasi X sama dengan IPM, dan ini adalah tabelnya.
inverse mutasi awal, tabel inverse permutation. Dan ini adalah tabel permutasi, fungsi permutasi. Selanjutnya, and chips herring. Setiap blok plain text mengalami 16 kali putaran and chip herring. Setiap putaran and chip herring merupakan jaringan Weistel. Dan ini adalah contoh diagram komputer fungsi F. E adalah fungsi ekspansi yang memperluas blok 32 bit. Ri, R1, Ri1, min 1 menjadi 48 bit. Fungsi ekspansi direalisasikan dengan matriks permutasi ekspansi. Tabel permutasian ekspansi seperti digambar di bawah ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hasil ekspansi yaitu E dalam kurung RI dikurang 1 di XOR kan dengan K kurang I. K pangkat I menghasilkan vektor A 48 bit. E dalam kurung RI kurang 1 kurung tutup kali K I sama dengan A. Vektor A dikelompokkan menjadi 8 kelompok, masing-masing 6 bit dan menjadi masukan bagi proses substitusi. Ada 8 matriks substitusi, masing-masing dinyatakan dengan kotak S. Kotak S menerima masukan 6 bit dan memberikan keluaran 4 bit. Keluaran proses substitusi adalah vektor B, yang panjangnya 48 bit. Vektor B menjadi masukan untuk proses permutasi. Tujuan permutasi adalah untuk mengacak hasil proses substitusi kotak S. Permutasi dilakukan dengan menggunakan matriks. Permutasi P per P box sebagai berikut. Dash berganda, multiple dash. Dash berganda adalah inskripsi berkali-kali dengan dash dan menggunakan kunci ganda. Varian dash yang paling luas digunakan adalah dash berganda, dalam kurung multiple dash. Karena dash mempunyai potensi kelemahan pada brute force attack, maka dibuat varian dari dash. Double dash mengeksekusi algoritma dash sebanyak 2 kali. Double dash menggunakan 2 buah kunci eksternal, yaitu K1 dan K2. Fungsi inskripsi dan deskripsinya adalah inskripsi C sama dengan EK2 dalam kurung EK1 dalam kurung lagi P kurung tutup. Deskripsi P sama dengan DK1 dalam kurung DK2 dalam kurung lagi C. Triple dash menggunakan dash 3 kali, bertujuan untuk mencegah meet in the middle attack. Bentuk umum T dash mode triple E. Inskripsi C sama dengan EK3 dalam kurung EK2 dalam kurung EK1 dalam kurung P kurung tutup. Deskripsi P sama dengan DK1 dalam kurung DK2 dalam kurung DK3 dalam kurung C kurung tutup. Untuk menyederhanakan T dash, maka langkah di tengah diganti dengan D mode ED. Ada 2 versi T dash. Dengan mode ED menggunakan 2 kunci dan menggunakan 3 kunci. Triple dash dengan 2 kunci ya seperti ini. Ada P EK1 dikali X K2D Y K1 E sama dengan C. Dan deskripsinya C DK1 Y K2 E X K1 D sama dengan P. Dan sini triple dash 3 kunci, yaitu P K1 E X K2 D Y K3 E dan hasilnya C. Dan deskripsinya di sini C K3 D Y K2 E X K1 D dan menghasilkan P. Ya, kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu implementasi dash dapat digunakan untuk mengirim pesan SMS yang sifatnya rahasia dengan menekan tombol enkripsi terlebih dahulu sebelum mengirim pesan SMS. Mungkin hanya inilah yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.